Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Selasa tanggal 25 Februari tahun 2025, kita berada pada pekan biasa yang ke-7. Hari ini sebelum kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita akan duduk diam membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai dengan 37. Mari sebelum kita memulai, kita akan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan kemurahan, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri pada kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan juga masih sediakan bagi kami. Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami hendak duduk diam membaca dan merenungkan sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati, diri, dan pikiran kami, agar sabda yang kami dengar mampu kami laksanakan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya." Yesus lalu memanggil seorang anak kecil di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari firman Tuhan yang kita baca beberapa hal. Yang pertama, Tuhan Yesus tahu apa yang sedang dialami murid-muridnya, bahkan apa yang mereka pertengkarkan atau perbincangkan di belakangnya. Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus juga menginginkan murid-muridnya untuk saling memperhatikan. Maka demikian juga untuk kita saat ini. Mari kita belajar beberapa hal. Yang pertama, apapun keadaan kita, apapun yang sedang kita alami, Tuhan Yesus mengetahuinya. Maka apabila kita mengalami sesuatu hal, kita datang kepada Tuhan dan kemudian kita bisa berbicara
memohon, atau menyerahkan semua hal itu ke dalam tangan Tuhan. Yang kedua, Tuhan mengajar kepada murid-muridnya dan juga kepada kita saat ini bahwa yang utama, yang terutama itu bukanlah tentang kedudukan, tentang siapa atau bagaimana seseorang itu disebut besar di hadapan Tuhan. Maka bukanlah kedudukan, bukanlah harta benda, bukanlah pangkat, tetapi bagaimana ketulusan untuk melayani. Maka tadi Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang terbesar adalah yang terakhir dan yang menjadi pelayan semuanya. Maka demikian juga kepada kita, bila kita ingin menjadi yang terbesar, yang utama, kita harus tulus hati dan siap sedia melayani sesama kita. Yang ketiga, anak kecil adalah lambang ketidakmampuan, lambang ketidakberdayaan, lambang kelemahan. Maka Tuhan juga meminta murid-muridnya saat itu dan kepada kita saat ini bahwa bila kita menerima dengan tulus hati seseorang yang lemah, seseorang yang tidak berdaya, seseorang yang dalam keadaan yang kecil, yang lemah, maka kita menerima Tuhan. Dan bahkan bukan hanya menerima Tuhan Yesus, tetapi menerima Allah Bapa Sang Pencipta dan Pemilik semuanya. Maka pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, apakah kita rela untuk menjadi pelayan bagi semua, mengutamakan semua daripada diri kita sendiri? Yang kedua, apakah kita peduli kepada sesama kita, saudara kita yang kecil, yang lemah, yang terpinggirkan, yang tidak berdaya, dan kita mengutamakan untuk menolong mereka? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Mari, bila kita mengatakan bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, bila kita mengatakan bahwa kita ingin menjadi yang utama di hadapan Tuhan, maka kita harus menyiapkan diri kita menjadi pelayan sesama dan siap sedia untuk menolong yang lemah dan tak berdaya. Semoga kita adalah anak-anak dan remaja misioner yang memang siap sedia menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi semua orang. Amin. Mari kita tutup permenungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa,
Kami juga berdoa bagi Bapa Suci kami, Paus Fransiskus. Tuhan, Engkau jamah dan Engkau lawat Bapa Suci, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan kesehatannya. Jadilah yang terbaik bagi Bapa Suci kami, agar di dalam tugas dan perutusan Bapa Suci, Tuhan juga memberi kekuatan bagi pengembalaannya kepada kami semua. Engkau kuduskan, Engkau pulihkan, dan Engkau sucikan Bapa kami, dan Engkau kembalikan kesehatannya agar beliau masih Engkau beri kesempatan untuk memimpin dan membimbing kami umat-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Semoga kita sekalian selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita menjadi anak-anak dan remaja misioner yang siap untuk mewartakan cinta kasih Tuhan kepada sesama dengan semangat 2D 2K, doa, derma, kurban, kesaksian. Sampai berjumpa kembali dalam Doremi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.